Bawah langit jingga di jantung Majapahit, di tanah yang kini kita kenal sebagai Mojokerto. Nama saya Slamet Haryanto, dipanggil Mas Anto biasanya orang-orang. Sebelumnya kita memulai proses pembuatan kerajinan patung ini bermula pada saat kita masih kecil. Kita sebagai anak orang yang kurang mampu, cenderung kita kan pasti ingin mempunyai sesuatu. Nah, dari situ kita dari SD sudah belajar ikut orang. Di kelas 5 itu kita sudah mulai ikut orang. Kemudian di tahun 2009 atau 2010 akhir itu saya bersama kakak saya memberanikan diri untuk mencoba. Pertama kali kita mengirim barang ke Bali itu hanya satu kardus. Kita sempat vakum kurang lebih 3-4 bulan. Dikarenakan pada waktu itu kita kendala biaya, itu kita belajar lagi, kita ingin berinovasi, membuat produk yang lain. Setelah kita kerjakan, alhamdulillah kita mendapatkan tempat yang layak, alhamdulillah sampai sekarang ini, Pak. Proses pembuatan dialah kita menyiapkan matras mana yang kita inginkan. Kita cetak barang tersebut, kita tuangkan lilin. Setelah kita tuangkan lilin, kita keluarkan dan kemudian kita kasih campuran tanah liat sama semen seperti cor PC. Kemudian kita diamkan biar agak sedikit membeku. Kemudian kita kelupas corong untuk pemasukannya tadi, kita rapikan. Kemudian kita bungkus dengan tanah liat. Kemudian kita caringkan. Setelah kering, kita masuk ke tahap pembakaran. Kita open. Kurang lebih membutuhkan waktu 8 jam, tergantung kapasitas berapa kintal yang kita bakar, dengan suhu kisaran 1200 cc. Setelah itu, ya kita tuangkan logam tersebut ke cetakan molding tadi. Kalau untuk yang barang produksi, Mbak, ya dimulai dari harga 20.000 sampai dengan 1.500.000 itu untuk yang barang produksi. Kalau yang untuk barang yang semi antik itu kisaran harga di 5 juta sampai 15 juta. Jadi arah pasar kita sebenarnya memang ke barat. Kita ekspor ke luar, tetapi kita menggunakan tangan daripada orang Bali. Rata-rata kalau kita sebatkan itu, kalau kita bisnis dengan orang luar, pastinya kan kita harus mengenal waktu. Apalagi kalau tamu kan pasti kargo, jadi loadingnya tanggal sekian harus tepat. Jadi kalau kita ada pengiriman atau penyelesaian barang yang kurang pas di dalam waktu yang sudah ditentukan, otomatis kita akan kena cancel. Jadi barang dikembalikan. Dan itu pun kalau mau dikembalikan, kalau nggak mau dikembalikan pastinya akan nitip ke toko. Dengan waktu yang kita tidak menentu kapan itu akan cair. Karena apa? Dengan semakin canggihnya alat komunikasi seperti saat ini di era yang serba digital, pastinya kalau masalah digital kita kurang paham, ya kan? Kita kalau kita kerja di luar, pastinya kita juga kalah pesaing. Makanya kenapa kita mengerjakan kerajinan ini? Karena ini sudah menjadi akar budaya kita, Mbak. Jadi dari era nenek moyang kita mencoba yang terkenal dengan kesenian. Jadi alhamdulillah kita diturunkan setidaknya mendapat warisan karya seni dari leluhur kita untuk melanjutkan ini. Karena apa? Semakin hari semakin canggihnya teknologi, pastinya ya itu tadi kita kalah bersaing dengan yang mudah-mudah gitu, Mbak. Jadi untuk saat ini saya rasa semakin hari kalau karya seni kita tingkatkan pasti banyak yang menyukai karena di situ.
Pastinya yang saya harapkan semakin maju, semakin banyak peluang yang kita dapatkan di era global ini. Karena apa? Ya memang ini menjadi tulang punggung pekerjaan kita. Dalam tungku perapian, lelehan logam membara, dicipta oleh tangan-tangan terampil para pahlawan seni. Mereka bukanlah pahlawan yang namanya tercatat dalam prasasti agung. Mereka adalah para seniman yang baktinya terukir abadi dalam setiap karyanya.